semuanya, perkenalkan nama saya Imade Raditya Dharma Putra dengan NIM 102042300004 dari kelas 2505. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan praktikum atau TP1. Di sini mulai kita dari menyiapkan datasetnya yang telah diberikan di modulnya. Nah, ketika kita sudah menyiapkan itu, kita selanjutnya membuat notebook baru. Caranya untuk membuat notebook baru itu, kita pertama buka Google Colab-nya. Di sini saya udah berada di Google Colab-nya. Terus habis itu, kalau misalnya belum login, login dulu. Di sini karena saya sudah login dan tampilannya sudah seperti ini, berarti kita membuat notebook barunya dengan memilih icon tanda plus notebook baru ini. Setelah itu, bentar. Nah, di sini tandanya sudah terbuat notebook barunya. Nah, di sini juga kita bisa mengganti namanya. Misalnya di sini kita ganti jadi TP1. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Di sini saya sudah menyiapkan. Nah, untuk menghubungkan Google Drive dari Google Colab ke Google Drive itu kita memakai sintak atau kode seperti ini from Google Colab, import drive, terus drive mount content slice drive. Nah, di sini tuh untuk penjelasannya untuk sintaks yang atas ini yaitu untuk mengimport modul yang udah kita taruh di drive-nya itu. Nah, untuk drive mount content ini untuk menghubungkan Google Drive ke Colab. Nah, misalnya di sini kita coba run. Nah, di sini drive already mounted karena pas itu aku udah menghubungkannya jadi ada tulisan seperti ini. Ini tandanya sudah terhubung antara Google Colab dan drive-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita mengimport library Pandas dengan sintak seperti ini. Import Pandas as PD, yaitu fungsinya untuk membaca dataset kita yang tadi telah kita masukin di Google Drive itu seperti datasetnya berupa CSV, Excel, dan sebagainya. Terus juga untuk mengelola data dalam bentuk data frame. Nah, setelah kita mengimport, kita membaca datasetnya dulu, yaitu dengan sintak df pd read csv, content, slice drive, my drive, dataset, dan csv. Nah, untuk sintak yang ini tuh, ini disesuaikan lagi kalian menyimpannya di mana karena di sini saya nyimpannya di drive, terus ada di my drive. Di dalamnya itu saya kasih nama file itu dengan dataset underscore tp dan di dalamnya baru ada nama filenya itu tes CSV yang ada di modulnya itu. Nah, untuk penjelasannya juga di sini habis diimpor kita membaca data set ini ada PD read CSV itu digunakan untuk membaca file CSV-nya dan di sini ada df head untuk memastikan data berhasil terbaca. Nah, ketika di run nanti akan muncul datasetnya di sini. Seperti kayak ada ID-nya, terus ada subclass-nya, zoningnya. Nah, tandanya ini datanya sudah berhasil terbaca dan sudah berhasil diimport. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan 10 data pertama dengan sintak df head 10. Maksud eh 10 ini berarti 10 dataset pertama dan untuk head ini digunakan untuk menunjukkan dataset pertama. Nah, untuk selanjutnya tadi kita menampilkan 10 dataset pertama dan untuk selanjutnya ada menampilkan 10 data terakhir yaitu dengan sintak df dot tel 10. Nah, di sini juga sama sintak df
Dottel ini untuk menunjukkan 10 dataset terakhir ya. Di sininya sebenarnya bisa disesuaikan karena perintah di modulnya disuruh memunculkan 10, berarti di sini kita ngisi 10. Nah, ini untuk 10 data terakhir ya atau 10 baris terakhir. Nah, selanjutnya kita ada data understanding. Di data understanding sini, saya sudah menyiapkan beberapa. Yang pertama tuh ada df.describe. Untuk sintak ini tuh berfungsi untuk menampilkan kayak statistik, kayak min, terus ada mean, ada min, ada max dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat kayak ada count, min, terus ada max-nya berapa. Nah, di sini untuk fungsinya untuk mengunderstanding. Nah, selanjutnya juga di sini saya sudah menyiapkan df underscore head, underscore dot head ini berfungsi eh, untuk melihat contoh isi datanya. Nah, di sini bisa terlihat ada ID-nya, ada subclass-nya, dan sebagainya. Terus juga untuk selanjutnya ada sintak df.isNull.sum. Nah, untuk fungsi sintak ini yaitu untuk eh, untuk mengecek jumlah missing value yang ada di data di sini. Nah, di sini bisa terlihat untuk eh, berapa jumlah missing value-nya. Nah, untuk selanjutnya ada df.duplicate. Nah, duplicate ini untuk mengecek jumlah data yang terduplikat begitu. Nah, untuk selanjutnya ada kita mengimport library visualisasi. Nah, untuk sintaknya itu sendiri ya ada import matplotlib dot payload splt, terus ada import Sieben as sns. Nah, fungsinya itu yang import matplotlib dot payload splt ini untuk apa sih? Yaitu untuk membuat grafik dasarnya. Nah, terus kalau yang import Seaborn SSNS ini itu untuk membuat visualisasinya yang lebih menarik dan informatif. Nah, untuk selanjutnya kita membuat histogram. Nah, di pembuatan histogram ini fungsinya untuk melihat distribusi data. Nah, di sini saya eh, menggunakan sintak seperti ini. Nah, di sini histogramnya yaitu GR Live Area yang saya pilih. Terus di sini juga ada frekuensi nilainya dari 0 sampai 500. Terus apakah ada data normal atau tidak dan indikasinya adanya outlier. Nah, ini fungsinya si histogram ini. Begitu. Nah, untuk selanjutnya ada box plot. Nah, di sini juga sebenarnya yang import Seaborn SNS ini sama aja kayak di atas, tapi di sini saya ketik ulang atau tulis ulang untuk memperjelas. Nah, selanjutnya ini eh, si box plot ini bisa juga untuk mengidentifikasi apakah ada outlier atau enggak. Nah, terus fungsi dari box plot ini juga digunakan untuk melihat distribusi dan mendeteksi outlier. Nah, cara untuk mengidentifikasinya, misalnya kita melihat eh, batas berdasarkan Q1 min 1,5 dikali IKR. IKR tuh kayak outliernya. Nah, misalnya titik di luar garis whisker itu berarti outlier. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, terus selanjutnya tuh ada data preparation. Nah, data preparation yang saya gunakan itu atau apa aja sih yang kita gunakan untuk menyiapkan data preparation? Yang pertama tuh ada data cleaning, itu fungsinya untuk membersihkan data, misalnya kayak missing value, terus duplicate. Terus selanjutnya ada data transformation, yaitu untuk menormalisasi atau scaling. Selanjutnya juga ada encoding, kayak misalnya ubah data kategorial menjadi numerik.
Nah, terus juga ada feature selection itu untuk pilih fitur penting dan yang terakhir itu ada splitting data yaitu menjadi membagi data training dan data tes. Nah, untuk selanjutnya atau yang terakhir tuh penanganan jika ada missing value, outlier dan duplicate. Nah, saya di sini memulai dengan sintak df dropna ini. Nah, df dropna ini sendiri fungsinya untuk menghapus data kosong. Jadi misalnya kalau misalnya ada data kosong atau yang nggak ada isinya tuh, kita bisa menghapusnya. Nah, terus habis menghapus, terus juga di sini kita bisa saya menyiapkan df filna. Ini tuh fungsinya untuk mengisi data kosong dengan mean. Nah, terus untuk selanjutnya juga ada si df dot drop underscore duplikat itu tuh untuk menghindari data ganda. Jadi kita kalau misalnya ada data ganda atau yang double itu bisa kita menghindari begitu. Oke, mungkin sekian saja video TP1 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.